Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 15 Maret 2025 dalam pekan pertama Prapaskah tahun C. Bacaan dibawakan oleh Serafina Pranadi, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Sabtu yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami. Kami merasakan kesegaran dan penuh gairah untuk menyambut hari yang baru dan indah ini. Bukalah hati kami untuk kami dapat mendengarkan sabda-Mu, agar sabda-Mu menjadi pelita di dalam langkah hidup kami. Kami siap mendengarkannya, ya Tuhan Yesus. Berkati kami, Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 26, ayat 16-19. Di padang gurun seberang sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa seperti telah dijanjikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah
orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Dengan tulus mencintai. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Matius bab 5 ayat 48. Aku teringat sejarah pembangunan gereja Katolik Santo Barnabas Rasul di Pamulang, paroki tempat kami berada. Dibutuhkan waktu cukup lama untuk membangun tempat ibadah kami ini. Diperlukan kesabaran dan kerendahan hati untuk menghadapi aparat
ataupun organisasi massa yang kurang mendukung rencana tersebut. Jadi, awalnya misa kudus setiap minggu diadakan di sekolah SD Mater Dei Pamulang. Sedang misa harian diadakan di pastoran kompleks perumahan Pamulang yang dekat Susteran. Saat itu ada spanduk dipasang untuk melarang pendirian gereja. Namun, para pengurus yang dipimpin oleh pastor paroki terus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, sehingga pendirian gereja dapat terlaksana. Bahkan nama Gereja Katolik Santo Barnabas Rasul pun dibuat dengan penuh pertimbangan. Alhasil, kami umat paroki Pamulang sungguh bersyukur akhirnya mempunyai rumah ibadah permanen. Dalam bacaan Injil Sabtu 15 Maret 2025 ini, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bahkan sabda Tuhan Yesus mengajak semua murid-muridnya untuk memiliki nilai lebih, yaitu apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah gereja berjuang menghidupi pengajaran Yesus itu. Secara pribadi, dalam hubunganku dengan sesama sebagai gereja atau dalam suatu pelayanan, jika ada hubungan yang kurang baik tercipta, aku diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk dengan tenang dan hati yang adem untuk menanggapinya dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai aku menyinggung atau menanggapinya dengan logikaku yang ingin memenangkan egoku sendiri. Tuhan Yesus mengajak aku untuk tetap cool, adem, tenang dulu, dan berdialog menuangkan perasaanku tanpa emosi. Jadi, bukan tanggapan logika yang mencerminkan ego diri yang cenderung mau menang, tetapi dengan dialog perasaan. Semua permasalahan itu ditanggapi dengan mendoakan orang-orang yang berbeda pendapat atau berseberangan maupun sesama anggota gereja demi pelayanan kepada gereja yang lebih baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada Sabtu yang indah ini, Engkau menasehati kami untuk selalu menggunakan hati yang baik, yaitu mendoakan lawan bicara kami yang terkadang menggemaskan dan menyakiti kami, dengan menggunakan dialog perasaan di dalam berkomunikasi yang efektif. Ya, semua itu dilakukan agar tercipta kerukunan bagi semua orang dan tidak ada lagi permusuhan yang berkelanjutan. Kami tidak boleh membalas yang jahat dengan kejahatan, tetapi menanggapinya dengan kebaikan
doa, dan dialog perasaan. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.